Halo guys, selamat datang di channel BJ Corporation. Kali ini membahas film yang bisa memberikan kita motivasi kerja keras pantang menyerah yang berjudul Top Secret The Billionaire. Sebuah kisah nyata dari pengusaha cemilan rumput laut asal Thailand yang sukses menjadi miliarder di usia muda bernama Top Itipat. Mungkin kalian pernah memakan snacknya karena dipasarkan juga di Indonesia. Namun untuk mencapai kesuksesannya itu tak segampang membalikan telapak tangan. Banyak kegagalan, kesedihan yang harus dilalui. Cocok sekali buat kalian yang sedang merintis usaha atau yang sering mengalami kegagalan dalam usahanya. Bisa dijadikan motivasi untuk bangkit kembali. Lalu gimana kisahnya? Subscribe dulu channel ini. Di awal film ada Top Itipat yang mendatangi bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Teller bank lalu menyuruhnya untuk memberi alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Top lalu cerita, saat masih SMA dia sedang belajar, bukannya mendengarkan guru malah main game online. Top punya item yang langka, terus ada orang yang mau membeli seharga 12.000 baht dan akan langsung ditransfer ke rekeningnya. Dia pulang meminjam buku rekening pamannya dan duit pun cair. Semenjak itu Top terus menjual item game sampai duitnya banyak. Lalu untuk membeli mobil menaikinya ke sekolah dan mengajak pacarnya jalan-jalan. Pulang ke rumah orang tua Top memarahinya. Dapat uang dari mana dan dituduh dapat uang dari taruhan bola. Top menjelaskan semua itu dari hasil ngegame. Orang tuanya nggak percaya, bahkan ibunya meminta Top belajar saja, nggak usah aneh-aneh. Tapi Top bodoh amat, terus main game sampai lulus sekolah. Dia melihat hasil tes masuk universitas negeri, tapi tidak lolos. Tanpa ada rasa sedih atau kecewa, langsung lanjut main game lagi. Singkat cerita, dia beli PS dan DVD player. Pulang ke rumah, orang tuanya memarahi Top karena nggak lulus masuk PTN. Tapi Top meyakinkan orang tuanya, masuk PTS nggak apa-apa, sama aja. Ayahnya marah karena ia hanya ingin Top masuk ke PTN karena biaya di PTS itu mahal guys. Ayah ibunya pun berdebat masalah keuangan untuk nanti kuliah Top. Top di kamar melihat tabungannya yang semakin menipis dan akun gamenya juga terblokir karena terdeteksi untuk komersil. Dia bingung lalu melihat DVD player yang tadi dibeli. Top kemudian kembali ke toko untuk membeli banyak DVD player. Dia menawarkannya sampai deal dan nantinya akan dijual kembali. Di rumah Top menunjukkan DVD player ke paman dan ibunya. Tapi saat dinyalakan itu ternyata barang rusak guys. Dia kemudian kembali ke toko itu ngomel-ngomel ke penjualnya, minta garansi pengembalian uang tapi nggak bisa karena itu DVD player bajakan. Jadi kalau rusak ya beli baru. Top marah karena nggak diberitahu dari awal, lalu membanting ke atas etalase sampai pecah. Penjual pun marah-marah menampar Top. Dia mau dipukul tapi langsung lari terbirit-birit. Top pulang sambil manyun lalu melihat ayahnya jalan kaki. Ia nyuruh masuk mobil. Ayahnya bilang bisnis itu nggak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa aja banyak yang gagal. Dan menyuruh Top lanjut kuliah di mana saja terserah, yang penting kuliah sambil memberikan uang, tapi Top menolaknya. Malam harinya dia mengambil jimat ayahnya dan dijual 100.000 baht. Uang itu digunakan untuk masuk PTS. Singkatnya Top udah masuk kuliah, tapi saat di kelas dia nggak mendengarkan, malah menyuruh temannya merekam suara dosen mengajar dan keluar kelas. Dia pergi ke tempat pameran mesin, lalu melihat mesin penggorengan kacang otomatis. Kata salesnya itu mesin belum ada yang punya di Thailand. Mendengar itu Top langsung bersemangat untuk membelinya, padahal harganya mahal. Di rumah Top dimarahi lagi karena membawa mesin itu, tapi Top bilang hanya menyewa seharga 50.000 baht. Top lalu bertanya-tanya ke penjual kacang goreng bagaimana cara membuat kacang goreng yang benar, lalu mencatatnya. Sedangkan temannya di kampus menelpon Top suruh masuk tapi nggak diangkat. Top sudah mendapat resep cara membuat kacang goreng yang enak. Ia menyuruh pamannya mencicipi dan ibunya juga. Dan kacangnya enak guys. Top langsung mencari tempat jualan di mall. Dia bersama dengan pamannya bersemangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Saat mal dibuka, ramai orang tapi nggak ada yang membeli. Pamannya sudah berteriak-teriak, juga nggak ada yang membeli. Mereka terus berusaha biar ada yang beli. Top di pasar ngantar pacarnya yang belanja. Dia mengamati orang berjualan gimana caranya biar ada pembeli. Top langsung mencatat kata bonus dan diskon. Saat Top ngobrol dengan pacarnya, paman Top menelpon dan bilang kalau dagangannya nggak laku.
Sudah berusaha melakukan apapun tapi tetap nggak ada yang beli. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat ada orang meminta sumbangan dan di situ banyak yang memberi. Dia langsung berpikir ternyata tempat juga berpengaruh agar banyak yang datang. Top langsung meminta pindah tempat karena sebelumnya banyak saingan dan dia pun boleh pindah di depan pintu masuk mall. Saat di kelas dia kebingungan mengerjakan ujian soal. Lalu telepon Top pun berbunyi. Top langsung mengambil teleponnya dan meminta izin untuk mengangkatnya. Tapi nggak boleh karena nanti bisa dianggap curang, lebih baik dimatikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar kelas memilih mengangkat teleponnya daripada ikut ujian. Ternyata pamannya yang nelpon bilang dagangannya laris dan langsung membawa kacang lagi. Benar saja ramai pembeli sampai kekurangan kacang. Top lalu bilang ke pamannya akan buka cabang lagi. Saat itu juga pacar Top datang bilang intinya kuliah dulu baru kerja demi masa depan kita. Tapi Top cuma diam. Besoknya Top masih bandel gak masuk kuliah dan ditelepon temannya. Dia dipanggil dosen karena terancam mau di BO dari kampus. Tapi Top gak ngurus, Top tetap jualan. Di tempat jualan Top dimarahi karena asap dari dagangannya itu mengotori plafon. Dia diancam akan dibatalkan kontraknya, tapi Top berjanji akan mengecat ulang plafon. Dia diberi syarat besok harus selesai, kalau enggak kontrak batal. Lalu Top langsung mengecat plafonnya dibantu dengan pamannya, tapi pengunjung merasa terganggu. Dia kembali dimarahi dan disuruh malam saja ngecatnya. Malam harinya Top kembali ngecat, sekarang dibantu ibunya. Satpam datang bilang mall mau ditutup. Top bilang sedikit lagi. Si satpam bilang nggak boleh, sudah waktunya tutup. Kalau telat tutupnya nanti bisa kena sanksi. Top langsung ngambil uang untuk nyuap si satpam. Satpam menatap ibu Top dan menyuruh anaknya diajari kejujuran serta tanggung jawab. Uang dikembalikan lalu menyuruhnya segera pergi. Top keluar sambil marah karena target pekerjaannya nggak tercapai. Ibunya pun menenangkan sambil bilang ikut ibu saja ke negeri Cina karena orang tuanya Top mau pindah ke Cina dan memulai hidup baru guys. Mendengar itu Top tambah marah karena nggak diajak bicara sebelumnya. Top bilang nanti pasti bisa, cuma butuh waktu untuk bangkit. Ibunya nangis dan Top kembali meyakinkan akan berusaha keras untuk membantu keluarga. Besoknya Top foto untuk paspor tapi dia nggak fokus, melamun, dan saat mau difoto dia milih pergi dan menemui orang tuanya, bilang dia nggak bisa ikut ke Cina. Mau tetap di sini, akan bekerja keras dan berjanji akan membalikan orang tuanya ke Thailand. Dia pamitan kepada ibunya dan ayah Top berkata, kita harus mengawali semuanya. Jaga diri baik-baik, ayah sayang kamu. Lalu pergi. Top langsung semangat bergegas kembali ke mall untuk mengecat plafon, tapi dihadapkan kabar buruk lagi. Beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama. Di rumah Top termenung pusing. Di depan ada tetangga yang gosip. Ia ke gerbang dan ternyata ada surat pemberitahuan penyitaan rumah. Surat diambil dan dibuang. Saat jalan Top bertemu pacarnya. Sambil marah dia mendorong Top sampai terjatuh. Dia marah karena Top nggak pernah menghubunginya lagi dan Top langsung memeluk pacarnya. Di dalam mobil Top curhat masalah dagangannya dan si pacar mengajak dia kembali kuliah karena SMS saja nggak cukup katanya. Si pacar lalu memberikan rumput laut kering yang belinya itu jauh dan belum banyak dijual di sekitar. Top lalu memakannya, rasanya enak dan langsung punya ide. Dia langsung menemui profesor ahli pangan dan menanyakan gimana caranya agar rumput laut tetap kering dan gak basi. Dia pun diajari pengemasan yang baik pakai mesin vakum sehingga oksigen keluar dan lain-lain. Top lalu menjual mesin penggorengan kacang otomatis dan membeli banyak rumput laut mentah. Rumput laut coba digoreng tapi tidak enak dan terus dicoba sampai habis banyak tapi tetap belum enak juga. Top lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Pamannya bilang, susulah ibumu, kamu sudah banyak habis uang tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top tidak menyerah dan bilang, kita harus terus berusaha, kita harus yakin akan berhasil, itu sudah menjadi pilihanku, kita akan sukses. Jika kita sudah memulai, kita tidak boleh menyerah. Pamannya pun hanya mengangguk. Top ditelepon pacarnya untuk daftar kuliah. Dia mencoba tes masuk kuliah lagi guys. Malam harinya Top pulang. Hujan besar dan membawa rumput laut mentah. Saat di dalam terasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya tetapi tidak ada jawaban. Top pergi ke belakang dan menjumpai pamannya yang sudah tergeletak bersimbah darah.
Top lalu membawanya pergi dan rumput lautnya kehujanan guys. Di rumah sakit Top merasa sedih karena satu-satunya orang yang membantunya tak sadarkan diri. Siangnya Top kembali menggoreng rumput laut tapi masih nggak enak. Terus dicoba masih nggak enak sampai rumput laut yang dikardus habis. Dia lalu melihat rumput laut yang semalam kehujanan, mencoba menggorengnya dan mencicipi. Rupanya kali ini enak dan nggak pahit. Penyebabnya adalah karena ada embun di dalam bungkus yang semalam kehujanan guys. Pamannya sudah baikan. Top lalu memberikan rumput laut hasil gorengannya untuk dicicipi pamannya. Dan iya, rumput laut jadi lebih enak dan gurih. Mereka kembali jualan di mall, tapi kali ini ganti jualan rumput laut dan yang beli ramai. Melihat dagangannya ramai, Top menulis 1 juta baht per tahun dan bilang gak sulit. Lalu ibunya menelpon dan menanyakan kabarnya. Dan ayahnya Top lalu mengajak Top untuk ke Cina dan dia sudah dipersiapkan universitas di sana. Top lalu bertanya kepada ayahnya berapa jumlah utangnya dan ternyata jumlahnya 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top mendengar itu pun shock. Kembali ke rumah, ternyata di depan rumah sudah terpasang rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas gak percaya dengan apa yang menimpa keluarganya. Dengan sedih dia membersihkan foto keluarga. Lalu ada obat di balik foto keluarganya. Ternyata itu obat tidur. Dia pun tambah sedih. Top lalu memutar kembali suara dosen yang waktu itu direkam. Isinya tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Wes gitu intinya ya guys. Diulang-ulang terus sambil dengerin itu Top ke 7-Eleven beli cemilan. Saat keluar dia melihat ada 2 7-Eleven. Langsung punya ide, masuk ke dalam minta nomor telepon kantor pusat. Di rumah dengan semangat Top bertanya gimana caranya menjual produk di 7-Eleven. Top langsung ke kantor 7-Eleven. Dia menunggu gilirannya dipanggil. Di sebelahnya juga ada orang yang akan memperkenalkan produk. Top melihatnya dan kembali punya ide. Di toilet Top latihan seperti orang tadi. Top kembali menunggu sampai orang tadi sudah selesai. Dan ternyata direktur ada rapat. Dia kembali disuruh menunggu lagi. Top menunggu sampai sore. Direktur pun datang. Dia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produk. Nanti akan dicek karena direktur lagi ada rapat. Tapi Top meminta waktu 10 menit saja untuk memperkenalkan produknya. Top memberikan produknya tapi belum layak dijual guys. Karena kemasannya kebesaran dan kurang menarik. Harganya juga kemahalan. Produknya ditolak. Top kembali ke rumah sambil lesu. Pacarnya menunggu. Dia marah karena waktu itu Top hanya daftar kuliah tapi hasilnya tidak masuk. Pacarnya menasehatinya harus kuliah. Itu keinginan orang tua. Jadi pacarnya ini ingin Top kuliah. Karena kalau nggak kuliah nggak akan sukses. Gitu intinya guys. Si pasar juga bilang kalau butuh uang dia bisa meminta orang tuanya untuk bantu. Karena Top ini orangnya nggak suka minta-minta. Dia pun marah sambil masuk. Ngunci gerbang dan meninggalkan pacarnya. Dia pun nangis. Malam harinya Top lesu, lemas, tidur di samping pamannya sambil nangis dan curhat. Dirinya begitu brengsek. Pacarnya sungguh mencintainya tapi Top malah membuat kecewa. Pamannya pun menenangkannya. Esok harinya Top masih belum menyerah. Langsung pergi ke tempat cetak kemasan dan menyuruh membuatkan kemasan desainnya yang bagus untuk produknya. Dia minta namanya diganti yang bagus, tapi kata si pria nama produknya sudah bagus. Tahu kain noi artinya pengusaha muda. Singkat cerita produknya sudah jadi sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Tapi ternyata direktur jadwalnya sangat padat. Top nggak apa-apa, dia akan menunggu dari siang sampai setengah 4 sampai ketiduran sampai sore pun direktur nggak keluar. Padahal mundar mandir guys. Top ngerasa nggak ditanggapin dan akhirnya pergi. Di lift dia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Top pergi, si direkturnya keluar nyari Top. Dia bersedih dan merasa gagal lalu menelepon ibunya. Dia bilang akan menyusul ke Cina. Di lift ada karyawan yang melihat produk Top. Dia tertarik dan mengambilnya, memberikan ke resepsionis dan memakannya dengan lahap, dan memberikan ke koleganya karena rumput laut itu sangat enak guys. Ibunya Top bilang, ibu akan selalu mendukung Top, jangan menyerah, kamu akan memiliki masa depan yang indah. Si direktur masuk ke lift dan melihat produk Top sisa 1. Dia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor guys. Produknya diterima tapi ada syaratnya. Dia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus dicek kebersihan pabrik tempat produksi.
Jika syaratnya dipenuhi, produknya akan diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah dia kebingungan gimana caranya bikin 72.000 bungkus dan dimana dia harus menunjukkan pabriknya, sedangkan dia nggak punya pabrik. Nah, kembali ke awal tadi guys. Ternyata dia ke bank mau pinjam uang 10 juta BET. Itu buat bikin pabrik dan rekrut karyawan. Teller bank melihat dokumen Top, ternyata umurnya masih 19 tahun. Top dipuji masih muda, sangat bersemangat. Bagus. Tapi bank tidak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur. Dan keluarga Top juga punya hutang 40 juta BET. Dia pun cuma diam. Di mobil Top sedih, lalu menyalakan musik dengan keras dan teriak kencang di dalam. Top lalu menjual mobilnya dan memutuskan untuk terbang ke Cina dan menyusul orang tuanya. Di bis dia melihat tiket pesawat, langsung memukul gembok ruko lalu membuka pintu. Ternyata Top masih nggak nyerah guys. Dia ke toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu dia akan mendirikan pabrik dengan uang hasil jual mobil dan tabungannya. Dia gunakan untuk modal usaha. Saat di stasiun mau masuk ke kereta, Top melihat pacarnya sedang asik dengan teman. Kereta datang, ternyata dia sudah gandengan tangan dengan cowok lain. Top hanya dia memandanginya sampai nggak keinget mau masuk kereta. Kembali ke pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sedang mempersiapkan pabrik untuk inspeksi. Pabriknya dinamai Tao Kainoi. Direktur datang dengan orang yang ngecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan si paman menyuruh Top nyogok saja agar disetujui. Tapi Top menolak karena nggak mau ibunya dikatai lagi tidak mengajarkan kejujuran. Pabrik dicek ke dalam dari lampu penggorengan, kemasan, dan lain-lain. Selesai mengecek, direktur mengatakan pabrik belum sesuai standar. Masih banyak kekurangan seperti lampu yang nggak ada penutupnya. Itu bisa ada debu jatuh ke makanan. Wastafel harusnya pakai keran di kaki. Lalu saluran air belum benar. Alkohol yang digunakan bukan untuk cuci tangan, tapi itu untuk luka dan lain-lain. Top pun berjanji akan memperbaikinya. Direktur pun akan merundingkan dan akan memutuskan nanti hasilnya akan dikirim lewat fax mail. Saat mau pergi, pamannya menyuruh disuap saja biar diterima. Top mau memberikan amplop itu, tapi langsung pura-pura memberi salam. Singkatnya semuanya sudah diperbaiki. Dari pekerja rumput laut, lampu, wastafel, pengemasan, dan lain-lain. Mesin faksimail pun berbunyi, dan itu surat dari kantor. Tapi suratnya nggak sempurna karena printer habis tintanya. Dia pun menerawang keluar. Dia melihat-lihat di terawang-terawang dan di raba-raba. Ada tulisan gede sendiri terlihat, disetujui. Melihat itu pun Top senang. Target 72.000 dipenuhi. Semua orang bergegas memasukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top langsung memeluk pamannya dan berterima kasih sambil bilang sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal, kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan gak akan keras kepala lagi. Dia langsung bergegas masuk truk. Sampailah di gudang penyimpanan. Top bergegas ke kepala gudang, tapi ternyata sudah telat sejam dan gak boleh masuk guys. Top pun memohon, cuma telat sebentar saja, tapi masih gak boleh. Top sangat memohon karena nasibnya bergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya, merasa kasihan, akhirnya diperbolehkan masuk. Dia pun sangat senang, saking semangatnya sampai mimisan guys. Produk rumput lautnya pun akhirnya dimasukkan. Top lalu menelpon orang tuanya. Dia minta maaf dan bilang ayah ibunya nanti bisa kembali pulang. Dan dia pun menangis. Dijelaskan setelah bekerja selama 2 tahun dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi utang ayahnya 40 juta BET dan bisa kembali menempati rumahnya bersama keluarganya. Setelah 2 tahun, Top kembali ke bank dan mengajukan suntikan modal. Dia pun menunjukkan rencananya membangun pabrik yang besar. Dijelaskan saat tahun 2010, Top memiliki 2.500 karyawan, mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Top juga sudah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top di tahun 2010 sebesar 1.500 juta BET atau 450 miliar rupiah. Saat ini Top berusia 26 tahun. Top sudah bersukses guys. Dia naik pesawat bareng pamannya, main game, senyum-senyum, dan ada kutipan motivasi. Jangan patah semangat walau apapun terjadi. Jika menyerah maka habislah sudah. Top Itipat. Dan cerita pun selesai. Film ini penuh motivasi yang bisa kita pelajari ya guys. Pertama, ketegasan si Top, kegigihannya, semangat mewujudkan impian, mau belajar, suka bertanya tapi untuk kebaikan dirinya bukan untuk mengepoi masalah hidup orang lain.
pantang menyerah, tidak takut mencoba hal baru, ambisius, selalu memperbaiki kesalahan, dan percaya semua akan indah pada waktunya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman kalian lihat apa yang kalian lihat. Oke? Akhir kata, waalaikumsalam dan sampai jumpa.